Sebuah kisah besar seringkali dimulai dari tempat yang sunyi. Begitu pula sejarah Islam. Kisah ini tidak bermula di tengah keramaian pasar atau di dalam istana megah, melainkan di sebuah gua sempit di puncak gunung berbatu. Namanya Gua Hira. Disinilah seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah sering menyendiri. Ia merenung, mencari jawaban atas kegelisahan hatinya melihat kondisi masyarakat Mekah saat itu. Ia melihat ketidakadilan, penyembahan berhala yang tak masuk akal, dan moralitas yang runtuh. Dalam kesunyian itulah ia mencari kebenaran yang hakiki, sebuah cahaya yang bisa menerangi kegelapan di sekelilingnya. Saat itu usianya genap 40 tahun. Tepat di bulan Ramadan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Jibril datang menemuinya, membawa wahyu pertama dari Tuhan. Iqra. Bacalah. Begitulah perintah yang ia terima. Muhammad, yang tidak bisa membaca dan menulis, menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Namun, perintah itu diulang hingga 3 kali, sampai akhirnya Jibril membacakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran. Momen ini bukan hanya mengubah hidup Muhammad selamanya. Ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan peradaban besar yang akan mengubah peta dunia. Peristiwa ini adalah fajar baru bagi kemanusiaan. Dengan tubuh gemetar dan hati yang berdebar kencang, ia pulang menemui istrinya, Khadijah. Dialah orang pertama yang mendengar cerita luar biasa itu. Dan dialah orang pertama yang percaya. Dukungan Khadijah menjadi kekuatan awal bagi Muhammad untuk memikul amanah besar yang baru saja diletakkan di pundaknya. Wahyu pertama ini adalah percikan api. Api yang akan menyalakan semangat perubahan, menyebar dari satu hati ke hati yang lain. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Dimulai dari lingkup terkecil, keluarga dan sahabat terdekat, pesan tauhid, keesaan Tuhan, mulai disebarkan secara diam-diam di tengah kota Mekah. Peristiwa di Gua Hira mengajarkan kita sesuatu yang fundamental, bahwa perubahan besar seringkali lahir dari perenungan yang mendalam, dari keberanian mempertanyakan keadaan, dan dari kesiapan menerima tugas yang lebih besar dari diri kita sendiri. Muhammad tidak mencari kekuasaan atau kekayaan, ia mencari kebenaran. Dan ketika kebenaran itu datang, ia memegangnya dengan teguh, meski jalan di depannya terjal dan penuh rintangan. Inilah fondasi dari seluruh bangunan sejarah Islam, sebuah pencarian tulus akan kebenaran, yang dimulai dari sebuah cahaya di dalam gua yang sunyi. Dakwah di Mekah adalah ujian kesabaran. Selama 13 tahun, Nabi Muhammad SAW dan para pengikut pertamanya menghadapi penolakan, cemoohan, hingga siksaan fisik yang kejam. Pesan utama yang dibawa sangatlah radikal bagi masyarakat Quraisy saat itu. Tinggalkan berhala, sembahlah satu Tuhan yang Maha Esa, dan tegakkan keadilan sosial. Ajaran ini mengancam tatanan ekonomi dan kekuasaan para elit Mekah yang mendapatkan keuntungan dari praktik penyembahan berhala di sekitar Ka'bah. Karena itu, perlawanan mereka begitu keras. Namun, semakin ditekan, semakin kuat iman segelintir orang yang meyakini kebenaran risalah ini. Puncak dari tekanan ini adalah pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, klan yang melindungi Nabi. Selama 3 tahun, mereka diisolasi, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada pernikahan. Mereka menderita kelaparan dan kesulitan yang luar biasa. Setelah pemboikotan berakhir, Nabi kehilangan 2 sosok pelindung utamanya, istrinya, Khadijah, dan pamannya, Abu Talib. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Di tengah situasi yang tampak tanpa harapan inilah, sebuah pintu baru terbuka. Datanglah perintah dari Allah untuk berhijrah, berpindah ke sebuah kota di utara yang bernama Yatsrib. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi bukanlah sebuah pelarian. Ini adalah sebuah strategi. Sebuah langkah besar untuk membangun sebuah basis baru, sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peristiwa ini begitu penting, sehingga menjadi penanda al-kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak lagi sekadar seorang penyampai wahyu, tetapi juga seorang pemimpin negara. Langkah pertamanya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah. Ikatan persaudaraan ini melampaui ikatan darah dan suku, menciptakan sebuah komunitas baru yang disebut ummah. Langkah monumental berikutnya adalah menyusun Piagam Madinah. Ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia, sebuah dokumen perjanjian sosial yang luar biasa maju pada zamannya. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban seluruh warga Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun kelompok lainnya. Piagam ini menjamin, media group, people praying in different ways side by side,
open doors of mosque and synagogue, religious leaders shaking hands talk. Kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan kewajiban bersama untuk mempertahankan kota dari serangan musuh. Di Madinah, fondasi sebuah masyarakat yang adil, plural, dan beradab diletakkan. Namun, tantangan belum berakhir. Perang besar seperti Badar, Uhud, dan Khandak tak terhindarkan, menjadi ujian bagi soliditas umat yang baru terbentuk ini. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi adalah guncangan besar bagi umat Islam. Siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan? Di tengah kebingungan dan kesedihan, para sahabat senior berkumpul dan melalui musyawarah memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Masa pemerintahannya singkat, hanya sekitar 2 tahun, namun sangat krusial. Abu Bakar dihadapkan pada tantangan berat banyak suku Arab yang kembali murtad dan menolak membayar zakat. Dengan ketegasan dan kebijaksanaan, ia memimpin Perang Riddah untuk menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah panji Islam. Ia juga memulai proyek besar pengumpulan wahyu Al-Quran yang tercecer menjadi satu mushaf utuh. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab. Masanya, selama 10 tahun, adalah era ekspansi besar dan peletakan dasar-dasar administrasi negara Islam. Di bawah kepemimpinan Umar yang tegas, adil dan visioner, wilayah Islam meluas hingga ke Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia. Namun, Umar lebih dari sekadar penakluk. Ia adalah seorang administrator ulung. Ia membentuk lembaga-lembaga negara seperti Baitul Mal, mendirikan sistem pengadilan, membuat kalender Hijriyah, dan membangun kota-kota garnisun baru. Kisah kepemimpinannya yang sederhana, belusukan di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya, menjadi legenda dan teladan hingga hari ini. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun dan terbagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama adalah masa kemakmuran dan stabilitas, di mana ekspansi terus berlanjut hingga ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Ia membentuk tim untuk menyalin Al-Quran dalam satu dialek Quraisy yang seragam, lalu mengirimkan salinannya ke seluruh penjuru negeri untuk mencegah perbedaan bacaan. Namun, 6 tahun terakhir pemerintahannya diwarnai oleh fitnah dan ketidakpuasan politik yang berujung pada tragedi pengepungan rumahnya dan pembunuhannya oleh para pemberontak. Tragedi wafatnya Utsman membuka pintu bagi perpecahan politik pertama dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, diangkat menjadi khalifah keempat di tengah situasi yang sangat kacau. Masa pemerintahannya dipenuhi oleh perang saudara, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin, melawan kelompok-kelompok yang menuntut balas atas kematian Utsman, atau menolak kepemimpinannya. Meskipun penuh dengan konflik, masa Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang mendapat petunjuk, tetap dikenang sebagai era ideal kepemimpinan Islam, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas dan hidup sederhana, menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, panggung sejarah Islam diisi oleh sistem monarki atau kerajaan, dimulai dengan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Meskipun sering dikritik karena mengubah sistem suksesi menjadi turun-temurun, dinasti Umayyah memiliki jasa besar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam secara masif. Di bawah pemerintahan mereka, bendera Islam berkibar dari Spanyol di barat hingga perbatasan India di timur. Mereka membangun administrasi yang lebih terstruktur, mengadopsi sistem pos, mencetak mata uang Islam pertama, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Pembangunan Dome of the Rock di Yerusalem adalah salah satu monumen abadi dari era ini. Namun, kekuasaan Umayyah yang berorientasi pada etnis Arab, akhirnya tumbang oleh sebuah revolusi besar. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan. Mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus ke sebuah kota baru yang megah, Baghdad. Jika Umayyah dikenal karena ekspansi militernya, maka Abbasiyah dikenal karena pencapaian intelektual dan budayanya. Era Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat para sarjana dari berbagai latar belakang dan etnis berkumpul, menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Di bawah naungan para khalifah Abbasiyah seperti Harun al-Rashid dan Al-Mamun,
Lembaga-lembaga seperti Baitul Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, didirikan. Ini bukan sekadar perpustakaan, melainkan pusat penerjemahan, penelitian, dan akademi ilmu pengetahuan. Disinilah para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi mengembangkan Al-Jabar, Ibnu Sina menulis kanun kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad, dan Al-Biruni melakukan perhitungan akurat tentang keliling bumi. Kemajuan pesat terjadi di berbagai bidang, matematika, astronomi, kedokteran, kimia, filsafat, seni, dan arsitektur. Peradaban Islam saat itu adalah lentera yang menerangi dunia. Zaman keemasan ini menunjukkan bahwa spirit Islam tidak hanya melahirkan kesalehan ritual, tetapi juga mendorong rasa ingin tahu intelektual yang luar biasa. Perintah Iqra, bacalah, ditafsirkan bukan hanya untuk membaca wahyu, tetapi juga membaca ayat-ayat Tuhan yang tersebar di alam semesta. Semangat inilah yang melahirkan peradaban yang cemerlang. Sebuah peradaban yang tidak hanya mengambil dari tradisi lain, tetapi juga mengembangkannya, dan memberikan kontribusi orisinal yang tak ternilai bagi kemajuan umat manusia. Warisan intelektual dari era Abbasiyah adalah bukti nyata bahwa iman dan akal dapat berjalan beriringan untuk mencapai puncak peradaban. Tidak ada kejayaan yang abadi. Memasuki abad ke-10, kekuasaan pusat dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Para gubernur di provinsi-provinsi yang jauh mulai bertindak seperti raja-raja merdeka. Dunia Islam pun mengalami fragmentasi politik. Muncul dinasti-dinasti lokal yang saling bersaing seperti Fatimiyah di Mesir, Buwayhi di Persia dan Irak, serta kembalinya dinasti Umayyah di Spanyol, yaitu Cordoba. Meskipun secara politik terpecah, kehidupan intelektual dan budaya di pusat-pusat regional ini seringkali tetap bersinar. Namun, perpecahan politik ini membuat dunia Islam menjadi rentan terhadap ancaman dari luar. Ancaman besar pertama datang dari Barat. Pada tahun 1096, Paus Urbanus II menyerukan perang salib untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Selama hampir 2 abad, gelombang pasukan salib dari Eropa datang silih berganti. Mereka berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 dan mendirikan beberapa kerajaan kecil di pesisir Suriah dan Palestina. Perang ini diwarnai oleh kekejaman dari kedua belah pihak. Dunia Islam yang terpecah pada awalnya kesulitan menghadapi serangan ini, sampai kemudian muncul tokoh-tokoh besar seperti Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan Muslim dan merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Saat ancaman dari Barat mulai mereda, datanglah badai yang jauh lebih dahsyat dari timur. Pada awal abad ke-13, bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan memulai ekspansi brutal mereka. Gelombang serangan Mongol menyapu bersih peradaban-peradaban di Asia Tengah dan Persia. Puncaknya adalah pada tahun 1258, ketika cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Ibu kota peradaban Islam itu diluluhlantakkan. Jutaan penduduk dibantai, dan Baitul Hikmah beserta perpustakaan-perpustakaan lainnya dibakar. Sungai Tigris konon menjadi hitam karena tinta dari jutaan buku yang dibuang ke dalamnya. Ini adalah sebuah bencana peradaban yang tak terperikan. Namun sejarah seringkali menyimpan kejutan. Di tengah puing-puing kehancuran, sebuah transformasi tak terduga terjadi. Beberapa dekade setelah penghancuran Baghdad, para penguasa Mongol di Persia dan Asia Tengah, seperti Ghazan Khan, mulai memeluk Islam. Bangsa yang tadinya menjadi penghancur, kini menjadi pelindung dan bahkan penyebar agama Islam. Dinasti Ilkhanat yang didirikan oleh Hulagu di Persia, akhirnya menjadi sebuah dinasti Muslim. Peristiwa ini menunjukkan daya tahan dan fleksibilitas luar biasa dari peradaban Islam. Bahkan setelah dihantam oleh bencana yang paling parah sekalipun, ia mampu bangkit, beradaptasi, dan bahkan menaklukkan penakluknya melalui jalan damai dan spiritual. Setelah melewati era kelam invasi Mongol, dunia Islam tidak mati. Sebaliknya, ia bangkit kembali dalam wujud yang baru dan, lebih kuat. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, 3 imperium besar berbasis Islam muncul dan mendominasi panggung dunia. Mereka sering disebut sebagai gunpowder empires, karena kehebatan mereka dalam memanfaatkan teknologi mesiu dan artileri. Ketiga imperium ini adalah Ottoman di Anatolia dan Balkan, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Mereka secara kolektif menguasai wilayah yang sangat luas, dari Eropa Tenggara hingga Asia Selatan, menciptakan babak baru dalam sejarah kekuatan dan peradaban Islam.
Imperium Ottoman, yang berpusat di Turki, adalah yang paling lama bertahan dan paling luas wilayahnya. Puncak kejayaannya ditandai dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, atau Bizantium, dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota baru Ottoman. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan hebat seperti Sulaiman Al-Kanuni, atau The Magnificent, Ottoman menguasai Balkan, Afrika Utara, Mesir, dan Timur Tengah. Mereka adalah kekuatan adidaya pada masanya, menjadi pelindung utama dunia Islam Sunni, dan menjadi tantangan serius bagi kekuatan-kekuatan Eropa. Di sebelah timur Ottoman, di wilayah Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran, bangkit Imperium Safawi. Didirikan oleh Shah Ismail pertama pada awal abad ke-16, dinasti ini memiliki ciri khas yang membedakannya. Mereka menjadikan Islam Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Hal ini menciptakan identitas Persia yang kuat, tetapi juga memicu persaingan dan konflik berkepanjangan dengan tetangganya, Ottoman yang Sunni. Di bawah Shah Abbas pertama, Imperium Safawi mencapai puncak keemasannya. Ibu kotanya, Isfahan, diubah menjadi salah satu kota terindah di dunia, penuh dengan masjid-masjid megah, istana dan taman-taman yang menakjubkan, menunjukkan pencapaian arsitektur dan seni yang luar biasa. Lebih jauh ke timur lagi, di anak benua India, Babur, seorang pangeran keturunan Timur Leng dan Genghis Khan, mendirikan Imperium Mughal. Dinasti ini memerintah atas mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Di bawah kaisar-kaisar seperti Akbar yang agung, toleransi beragama menjadi kebijakan resmi negara. Akbar bahkan mencoba menciptakan sebuah sinkretisme agama baru. Puncak kemegahan Mughal tercapai di bawah Shah Jahan, yang membangun monumen cinta abadi, Taj Mahal. Ketiga imperium besar ini, Ottoman, Safawi, dan Mughal, mewakili kekuatan, kemakmuran, dan keragaman budaya dunia Islam di awal era modern, sebelum menghadapi tantangan baru yang datang dari Eropa. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, peta kekuatan dunia mulai bergeser secara dramatis. Sementara ketiga imperium besar Islam mengalami kemunduran internal, akibat korupsi, perebutan tahta, dan stagnasi teknologi, bangsa-bangsa Eropa justru mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa. Revolusi industri memberi mereka keunggulan teknologi dan militer yang tak tertandingi. Dengan kekuatan baru ini, mereka memulai era ekspansi global yang dikenal sebagai kolonialisme. Satu persatu, wilayah-wilayah Muslim jatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan Eropa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah periode yang kelam dan penuh tantangan bagi dunia Islam. Imperium Mughal di India, secara perlahan digerogoti oleh British East India Company, hingga akhirnya runtuh total setelah pemberontakan Sepoy tahun 1857, dan India resmi menjadi koloni Inggris. Di Asia Tenggara, Belanda menguasai Indonesia, sementara Inggris menguasai Malaya. Di Timur Tengah, Imperium Ottoman yang dijuluki The Sick Man of Europe terus kehilangan wilayahnya di Balkan dan Afrika Utara kepada Rusia, Austria, Prancis, dan Inggris. Puncaknya adalah setelah Perang Dunia Pertama, ketika Imperium Ottoman yang kalah perang akhirnya dibubarkan, dan sisa wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi antara Inggris dan Prancis. Hanya jantungnya, Turki, yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Penjajahan Eropa membawa dampak yang sangat mendalam dan kompleks. Di satu sisi, ia membawa kehancuran struktur politik dan ekonomi tradisional, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan. Namun di sisi lain, ia juga secara tidak langsung memperkenalkan ide-ide modern dari Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, konstitusi, serta teknologi dan sistem pendidikan modern. Kontak yang intens dengan Barat ini memicu berbagai respons di kalangan umat Islam. Ada yang menolak mentah-mentah semua yang berbau Barat dan menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni. Ada pula yang berusaha mereformasi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman modern. Dari rahim kolonialisme inilah lahir gerakan-gerakan kebangkitan dan perlawanan. Di berbagai belahan dunia Islam, muncul para pahlawan dan pemikir yang berjuang untuk kemerdekaan. Nama-nama seperti Pangeran Diponegoro di Indonesia, Jamaluddin Al-Afghani di Timur Tengah, atau Abd Qadir Al-Jazairi di Aljazair adalah contoh dari semangat perlawanan ini. Mereka berjuang tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pena dan gagasan. Periode kolonialisme adalah masa yang penuh derita, tetapi juga menjadi kawah candra di muka yang melahirkan kesadaran baru, yaitu kesadaran sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang dekolonisasi menyapu seluruh dunia. Satu persatu, negara-negara Muslim meraih kemerdekaannya. Namun kemerdekaan politik tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah. Negara-negara baru ini mewarisi batas-batas wilayah yang dibuat secara sewenang-wenang oleh para penjajah, seringkali memisahkan etnis yang sama atau menyatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Mereka juga dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana membangun sebuah negara bangsa modern. Model apa yang harus diikuti? Apakah model barat yang sekuler, model sosialis, atau model yang berlandaskan Islam? Pertanyaan tentang identitas ini menjadi isu sentral di dunia Islam sepanjang abad ke-20 hingga hari ini. Tarik-menarik antara modernitas dan tradisi, antara nilai-nilai sekuler dan nilai-nilai Islam, mewarnai dinamika politik, sosial, dan budaya di banyak negara Muslim. Di beberapa negara seperti Turki, model sekuler yang tegas diterapkan. Di negara lain seperti Arab Saudi dan Iran, terutama setelah revolusi tahun 1979, model negara yang berlandaskan interpretasi tertentu terhadap hukum Islam menjadi pilihan. Sementara itu, mayoritas negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mencoba mencari jalan tengah, mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka negara bangsa modern yang plural. Abad ke-20 dan awal abad ke-21 juga diwarnai oleh berbagai gejolak. Penemuan minyak di Timur Tengah mengubah konstelasi geopolitik dunia, tetapi juga seringkali menjadi sumber konflik dan intervensi asing. Isu Palestina dan konflik Arab-Israel terus menjadi luka yang belum sembuh. Perang, revolusi, dan kebangkitan kelompok-kelompok ekstremis yang mengatasnamakan agama juga menjadi wajah buram dari dunia Islam kontemporer. Tantangan-tantangan ini seringkali mendominasi pemberitaan media global, menciptakan citra Islam yang monolitik dan penuh kekerasan, yang tentu saja jauh dari realitas keragamannya yang kaya. Namun, di tengah semua tantangan itu, dunia Islam juga menunjukkan dinamisme yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara, kemajuan dalam pendidikan dan teknologi, serta munculnya kelas menengah Muslim yang terdidik dan kosmopolitan adalah sisi lain dari cerita ini. Gerakan-gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam kerangka nilai-nilai Islam juga terus tumbuh. Dunia Islam hari ini bukanlah entitas tunggal. Ia adalah mozaik yang sangat beragam, terdiri dari lebih dari 1,8 miliar manusia dengan bahasa, budaya, dan pandangan politik yang berbeda-beda, yang semuanya sedang berjuang mencari jalan terbaik untuk masa depan mereka. Melihat kembali perjalanan 14 abad sejarah Islam adalah seperti melihat ke sebuah cermin besar, cermin yang memantulkan potret peradaban yang penuh warna, dengan puncak-puncak kejayaan yang gemilang dan jurang-jurang kejatuhan yang menyakitkan. Apa yang bisa kita, generasi hari ini, pelajari dari cermin sejarah ini? Pelajaran pertama adalah tentang kekuatan visi dan keteguhan prinsip. Sejarah ini dimulai dari seorang individu di Gua Hira yang memiliki visi besar tentang keadilan dan tauhid, dan ia memegangnya dengan teguh, meski menghadapi rintangan yang luar biasa. Visi yang jelas dan komitmen pada nilai-nilai luhur adalah motor penggerak perubahan sejati. Pelajaran kedua adalah pentingnya ilmu pengetahuan dan keterbukaan. Zaman keemasan Islam di era Abbasiyah tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari semangat Iqra yang diterjemahkan menjadi dahaga akan ilmu pengetahuan. Mereka tidak takut belajar dari peradaban Yunani, Persia, atau India. Mereka menerjemahkan, mengkritik, mengadaptasi, dan akhirnya melahirkan sintesis baru yang orisinal. Sejarah mengajarkan bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang terbuka, yang menghargai akal dan yang tidak pernah berhenti belajar. Ketika pintu ijtihad atau pemikiran kritis tertutup dan semangat belajar meredup, saat itulah stagnasi mulai menggerogoti. Pelajaran ketiga adalah tentang bahaya perpecahan dan pentingnya persatuan. Sejarah dengan gamblang menunjukkan bahwa masa-masa paling rentan dalam dunia Islam adalah ketika umatnya terpecah belah oleh konflik internal, perebutan kekuasaan, dan fanatisme kelompok. Perang salib dan invasi Mongol adalah contoh tragis bagaimana perpecahan internal mengundang kehancuran dari luar. Sebaliknya, ketika umat mampu bersatu di bawah kepemimpinan yang adil dan visi yang sama, seperti pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mampu menghadapi tantangan sebesar apapun. Persatuan bukan berarti keseragaman, melainkan kemampuan mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.
Pada akhirnya, sejarah Islam adalah kisah tentang manusia, kisah tentang perjuangan abadi antara idealisme dan realitas, antara iman dan godaan duniawi, antara keadilan dan kezaliman. Ia bukanlah sebuah dongeng suci tanpa celah, melainkan sebuah pik kemanusiaan yang kaya dengan pelajaran. Bagi kita hari ini, sejarah ini bukanlah untuk diratapi atau sekadar dinostalgia. Ia adalah sumber inspirasi, cermin untuk refleksi, dan kompas untuk menavigasi masa depan. Dengan memahami masa lalu, dengan segala kejayaan dan kegagalannya, kita bisa melangkah ke masa depan dengan lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan dengan harapan yang terus menyala.